Satu pertemuan doang. Oke, siap. Ntar kalau ada yang baru, PPT-nya dikirim ya, biar saya bisa tahu. Oke Kak. Jadi kita belajarnya berdasarkan PPT yang dikasih aja biar sesuai dengan kelasnya. Oke, udah muncul? Lu? Udah ya? Udah ada Kak. Oke, jadi sekarang kita mau belajar fluida ya. Nah, fluida itu sebenarnya setiap prodi hampir ada fluida. Nah, maka dari itu saya butuh PPT-nya supaya kita jelas materi kita tuh apa untuk fluida. Oke. Nah, jadi kita akan buka dengan PP apa silabusnya. Nah, ini dari silabus yang Lulu kasih, kita ini belajar buat persiapan UTS sampai sini. Jadi di minggu pertama, selain ada pengenalan, di sini yang akan kita bahas adalah tentang satuan, besaran-besaran, dimensi, dan yang lain-lain ya. Mungkin kita akan sekarang sampai yang properti. Oke, berarti yang pertama kita akan bahas itu adalah sistem satuan. Oke, nah kalau Lulu ingat, kalau di fisika dasar, waktu kita belajar di semester 1, di FIDAS, di FIDAS itu selalu menggunakan yang namanya satuan SI kan, satuan internasional. Nah, sekarang di mata kuliah Prodi, itu satuannya kadang nggak satuan SI. Jadi kalau di mata kuliah prodi di matkul tertentu satuannya itu bergantung pada biasanya bergantung pada alat yang dipakai, alat yang dipakai. Nah, jadi nggak harus SI satuannya. Di sini kita akan belajar dua satuan, yaitu yang pertama namanya adalah satuan BG. BG itu namanya British Gravitational. Yang kedua namanya adalah satuan EE. EE itu namanya English Engineering. Nah, bedanya di mana? Secara umum, sederhananya bedanya di sini. Nah, ini yang dasarnya aja ya. Kalau kita bandingkan satuan SI, satuan BG sama satuan EE. Ini yang apa namanya besaran-besaran yang pentingnya. Ada gaya, ada massa, ada panjang, ada waktu, sama temperatur. Kalau di SI, gaya itu kan Newton. Kalau di BG sama di EE, kita pakainya LBF. LBF ini kadang di beberapa penulisan nulisnya adalah LB. LB. Oke? Jadi kadang di beberapa penulisan, terutama di BG, nulisnya itu LB. Oke? Ini nama lain dari pound. Jadi kalau tak ada satuan pound tuh berarti dia satuan gaya. Kemudian massa. Massa itu kalau kita kan biasa pakainya kilogram. Kalau di BG itu namanya slug. Kalau di EE namanya LBM. LBM itu namanya pound mass. Jadi ini biasanya kenapa disebutnya LBF, kadang disebutnya pound force. Tapi biasanya ditulisnya LB aja. Nah, kalau LBM pound mass. Kemudian length, length kalau di BG sama EE kita pakainya feet. Skalanya bukan meter. Time tetap sama, pakainya adalah second. Nah, di sini kalau di temperatur, lihat, kalau temperaturnya besar itu artinya temperatur mutlak. Temperatur mutlak. Artinya temperatur yang tidak ada nilai minus. Yaitu apa? Kalau di kalau di SI kita pakainya Kelvin. Kan Kelvin nggak ada minus kan ya? Paling kecil 0 Kelvin itu namanya suhu mutlak. Kalau di BG sama EE pakainya R. Tahu nggak Lulu? R di sini apa? Tahu nggak? Nggak tahu Kak. Kalau di SMA kan kenalnya reaumur ya? Bukan.
Reaumur itu bukan temperatur mutlak. R di sini namanya adalah Rankine. Ini namanya Rankine. Ini juga sama, suhu mutlak juga, Rankine. Nah, jadi kita harus terbiasa dengan satuan-satuan yang waktu di FIDAS nggak kita pakai. Oke, paham ya? Oke. Nah, berarti kita butuh yang namanya konversi. Nah, selain itu kita coba kasih lihat ya. Nggak cuma itu sebenarnya, satuan-satuan yang lain dipakai itu ada juga banyak ini sebenarnya. Ini contoh. Oke. Nah, ini contoh satuan-satuan yang dipakai selain yang tadi. Oke. Kan tadi kan cuma satuan umumnya ya, force, mass, length, time, temperatur. Kalau ini yang detailnya. Ini cuma BG doang, dan bisa juga kita bikin yang SSS-nya. Berarti apa? Kalau kita akan ada banyak satuan di dalam persoalan, kita harus konsisten. Kita mau pakai satuan yang mana? Satuan SI, satuan BG, atau satuan EE. Oke? Jadi tergantung dari satuan yang dipakai nanti apa. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur, eh, misalkan force-nya pakai Newton, masanya pakainya slug. Nggak bisa. Jadi kalau Newton berarti semuanya harus SI. Kalau kita pakainya BG berarti semuanya harus BG. Kalau pakainya semuanya semua. Paham ya? Artinya apa? Artinya kalau nanti dicampur-campur, kita butuh yang namanya konversi. Kita butuh yang namanya konversi satuan. Oke? Jadi kita harus tahu nih, 1 Newton tuh berapa lb, berapa pound. 1 kilogram tuh berapa slug. 1 meter tuh berapa feet. Kalau nanti dicampur-campur. Nah, di buku yang dari rekomendasi itu saya akan kasih tabelnya. Jadi di buku itu ada tabelnya. Nah, ini adalah tabel untuk mengkonversi satuan. Oke. Ini konversi dari eh, ini konversi yang ini, ada juga konversi satu lagi. Jadi ini konversinya. Kita lihat cara makainya ya. Oke. Ini ini kebalikan. Kalau yang sebelah kiri dari BG atau EE ke SI. Misal gini, misal ya, yang gampang aja deh. Nah, length dari feet ke meter. Kita perlu kalikan ini. Berarti 1 feet itu sama dengan berapa? 3,048. Itu artinya kali 10 pangkat. 10 pangkat min 1 meter. Oke? Atau sama aja 0,3048 meter. Bisa ya cara konversinya? Juga sama, misalkan dari meter ke feet dikali segini. Berarti kalau gitu 1 meter itu artinya 3,281 feet. Oke? Paham? Ngerti? Oke, paham, Kak. Nah, di sini ada yang kurang nih kalau kita lihat. Oh, ini ada nih. Nah, ini juga ada temperatur ya. Dari Fahrenheit ke Celsius, dari Rankine ke Kelvin. Oke, jadi dari Fahrenheit itu sama dengan 5/9 dikali skala Fahrenheit dikurangin 32. Minta dapatnya Celsius, oke? Kalau dari Rankine ke Kelvin tinggal dikali 0,5556 Fahrenheit Kelvin ya, Kelvin. Oke, itu juga sama. Nah, yang penting itu nah ini. Nah, ini misalkan ya dari Kelvin ke Rankine. Kelvin ke Rankine itu adalah 1,8 Rankine. Oke, berarti eh, apa namanya? Ini buat konversinya ya. Jadi buat mengkonversi si si siapa si si itunya si siapa si satuannya. Oke?
Jadi yang harus diperhatikan sekarang adalah satuan. Satuan beda, maka kita harus mengkonversi dengan konversi yang sesuai. Oke, kita coba deh contohnya. Bentar. Kita coba contohnya yang gampang dulu aja. Ini. Oke. Jadi kita punya suatu persamaan. Persamaannya seperti ini. P dibagi dengan gamma ditambah V kuadrat dibagi dengan 2G ditambah Z nilainya sama dengan C. Kita punya P satuannya adalah LB, itu maksudnya LBF ya. LB, LB dibagi fit kuadrat. Oke. Gamma itu dia bilang adalah LB per fit pangkat 3 dan V itu adalah velocity. Velocity-nya adalah feet per second satuannya. G itu gravity, feet per second kuadrat. Dan Z itu adalah height, tinggi. Satuannya adalah feet. Oke. Kalau kita memasukkan semua satuan tersebut, mana yang benar tentang nilai C? Oke. Yang A. Apakah C itu benar kalau nilai unitnya adalah feet? Coba kita buktikan. Kan rumus aslinya ini ya. Kita lihat ya, apakah ini benar? Berarti kan kalau kita masukin jadi kita punya apa? LB dibagi feet kuadrat dibagi LB per feet pangkat 3 ditambah feet dibagi second kuadrat. Kalau angka 2 nggak perlu ya, 2 itu kan nggak ada satuan. Jadi kita lihatnya satuannya dulu aja. Feet per second kuadrat ditambah feet sama dengan C. Coba kita sederhanain, bener nggak sih? Feet-nya kita coret, ini kita coret, tinggal satu, berarti kita akan punya ke atasnya feet. Yang ini berarti feet kuadrat per second kuadrat dibagi feet per second kuadrat. Oke, kita sederhanain lagi. Berarti kita bisa hilangin ini. Sama ini sama ini. Berarti kita punya semuanya dalam satuan feet. Nah, suatu persamaan, suatu rumus, itu dinyatakan benar kalau semua komponen yang menyusun rumus tersebut memiliki satuan yang sama. Nah, jadi kita tahu ini kalau kita sederhanain satuannya adalah feet. Ini juga kalau kita sederhanain satuannya adalah feet juga dan ini satuannya feet. Berarti rumus tersebut sudah benar. Dengan catatan C juga berarti satuannya juga harus feet. Berarti ini benar. Oke? Yang B, apakah rumus itu benar? Rumus itu benar kalau C-nya dimensionless. Dimensionless artinya nggak punya satuan. Salah ya. Tadi satunya harus fit, berarti salah. Okay, no, the equation cannot produce the correct value. Salah. Kenapa salah? Equation tersebut, tadi saya bilang, dinyatakan benar kalau memiliki satuan yang sama setiap komponen penyusunnya. Berarti ini udah benar. Yang D, yes, if is say constant has unit F and the specific weight is multiplied by conversion satuan from LBM to LBF. Oke. Nah, jadi ternyata LBM itu kan mass ya. Ini mass. LBF itu adalah force. Oke. Nah, kalau di sini justru ini nggak harus dikonvert. Kenapa? Karena udah sesuai kalau dikonvert jadi LBM, jadinya nggak bisa dijumlahin nih si ini. Ini juga salah. Jadi yang benar cuma yang A saja ya. Yang rumusnya udah benar dan satuan dari C adalah fit. Oke, paham? Ngerti? Ngerti? Paham Kak? Oke, kalau ngerti coba deh. Kita punya soal dari yang ini. Coba dicoret-coret ya. Coba. Oke. Ini coba dikerjain sama Lulu. Jadi body weight, weight itu berat ya.
Berat itu bukan massa. W-nya itu adalah 1000 lbf, force kan. When exposed a standard gravity, gravitasi sebesar 32,174 satuannya feet per second kuadrat. Oke? Dari informasi ini, pertanyaan A, berapa mass-nya? Tapi dia maunya mass-nya dalam kilogram. Oke? Pertanyaan B, what will weight, berat, if the body in Newton? Beratnya berapa, tapi dalam Newton. Oke? Apabila if gravity-nya nggak pakai gravity ini, tapi pakai gravity moon. Gravity moon itu adalah 1,62 meter per second kuadrat. Yang C, how fast will be the body accelerate? Berarti A-nya ya. A-nya, if net force itu artinya total gaya. Net force-nya sebesar 400 lbf. Oke? Yang diaplikasikan ke bumi, ke moon ataupun ke earth. Bisa? Lulu? Bisa, Lu? Mungkin coba dulu Coba sih Kak. dulu ya, Lu. Coba dulu. Dicoret-coret. Nanti kalau udah kirim ke WA ya. Oke Kak. Oke, coba dulu. Coba lu ya. Mungkin Lulu akan butuh konversi. Mungkin. Kalau butuh konversi yang ini nih. Nih, apa? Ini konversinya ya. Lulu boleh difoto dulu untuk konversinya. Siapa tahu butuh. Siapa tahu. Kenapa saya bilang butuh konversi? Karena ini udah difoto lu? Di screenshot? Konversi? Udah? Udah Kak. Oke. Karena di sini akan ada perubahan perubahan apa namanya satuan massa diubah ke kilo. Padahal kan kita tahu ya kalau force-nya lbf, gravity-nya feet per second kuadrat, harusnya massanya itu slug ya nggak sih? Atau satuannya bla 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 slug kan. Coba kita lihat dari konversi yang ini. Ya kan kalau lbf terus tadi apa feet per second kuadrat harusnya lbf kan harusnya slug ya gitu. Oke, dicobain. Tapi di pertanyaan A dia mintanya adalah kilogram. Ya, kalau udah difoto dikirim ya lu. Oke Kak. Oke. Buku-bukunya udah punya nggak lu? Yang di jadi referensi? Belum sih Kak. Saya coba kirimin deh. Saya ada beberapa cuman nggak semuanya ada yang diminta. Kita saya coba kirimin.
Soalnya kalau cuma mengandalkan PPT biasanya nggak akan jelas. Jadi harus mau nggak mau belajar dari buku paketnya. Emang lulu ini di Ganesha lu? Apa di Nangor? Masih Nangor kan? Masih di Nangga, Kak. Oke. Jadi ini buku-bukunya saya ngambil dari buku referensi, tambah buku-buku yang pegangan lain. Karena fluida itu banyak banget bukunya. Jadi hampir setiap prodi itu ada mata kuliah fluida. Makanya kita harus jelas fluida yang akan dibahas itu materinya apa. Karena kalau materinya masih apa namanya, eh materinya nggak jelas, itu susah nentuin kita mau belajar materi apa. Udah lo, belum? Belum, Kak. Oke, coba ya di kerjain. Jadi ini modal pertama dulu adalah konversi satuan. Jadi kalau satuannya udah bisa, baru kita bisa masuk ke materi yang lain. Oke. Nah, jadi gini loh. Kalau kita pakai SI, maka semuanya akan jadi SI. Kalau kita pakai BG, maka semuanya akan jadi BG. Kalau kita pakainya EE, maka semuanya akan jadi EE. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Karena kalau dicampur-campur, kita akan nggak tahu satuan yang akan menjadi satuan satuan akhirnya itu apa. Jadi makanya harus benar-benar tahu satuan akhirnya itu apa. Oke, udah bisa lu? Masih Oke. ngerjain sih, Kak. Oke, coba 5 menit lagi ya. Nanti Oke. selesai nggak selesai coba dikumpul di foto. Oke. Nah, jangan lupa harus bawa kalkulator. Pasti kalau mata kuliah kayak gini pasti boleh pakai kalkulator. Karena pasti angkanya aneh-aneh. Angkanya nggak bagus. Biasanya gitu.
Udah lu? Masih yang B, Kak. Oke, coba 3 menit lagi deh ya. Oke. Coba lu, udah lu, dikirim coba lu. Kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, Kak. Jadi ini harus pakai kalkulator karena angkanya emang jelek. Nggak sebagus yang FI yang kemarin. Ini angkanya jelek banget. Oke, lihat ya. Oke, nah itu udah bener yang A. Yang A kan kalian kita tahu ya, W itu kan M kali G kan. Jadi rumus-rumus yang kita punya di fisika dasar tuh dipakai lagi. Beda cuma satuannya aja. Berarti kita tahu massa itu adalah W dibagi G. W-nya 1000, tapi satuannya adalah lbf. Dan ini 32,174, satuannya adalah feet per second kuadrat. Akan didapatkan sekitar 31,08. Karena satuannya satuan BG ya, maka ini dapatnya SLA. Tapi kan yang diminta maunya dalam satuan SI kilogram kan. Nah, tinggal lihat tabel aja. Lihat tabel tadi satu slug itu berapa kilogram sih? Slug itu kan mass. Nah, ini. Oke, tinggal dikali 14,59. Berarti massanya dalam kilogram itu adalah eh, 31,08 dikali berapa tadi? 14,14,59. 14,59. Nah, ini udah kilogram nih. Maka dapatnya
Coba kita hitung ya. 31,8 dikali 14,59. Sekitar 413, 31,08. Salah saya. 453,457. Oke, mungkin bisa dibuatin dari 46 ya. Nah, udah dapat A. Sekarang B-nya. B-nya minta apa? W. Nah, tinggal masukin kan ya. W kan rumusnya M kali G. Nah, karena kita maunya dalam satuan Newton, dia pakainya G-nya G mun ya. Masa kan nggak pernah berubah. Berarti 453,46 dikali gravitasi munnya 1,62. Ini satuannya udah SI kan? 1,62. Maka kita satunya jadi Newton nih. Dapatnya adalah 703 apa tadi? 453,46 dikali 1,62. 734,6 Newton. Paham ya? Nah, yang C sekarang. Berapa akselerasinya? Kalau total gaya sama dengan 400 lbf. Kalau dia di moon sama kalau dia di earth. Nah, gini, siapa? Lu tahu kan? Sigma F itu sama dengan apa lu? M dikali A kan? Betul? Ya. Berarti kalau kasusnya di moon, jadi sigma F-nya berapa? 400. Nah, tapi dia LBF ya. Nah, LBF. Masalahnya akselerasinya kan satuannya meter per second kan. Nah, nah ini nggak boleh lu. Ini berarti kan kita nyampur kan ya. Betul? Nah, lu harus tentuin maunya untuk yang moon, untuk nyari masanya pakai apa? Mau pakai SI atau mau pakai BG? Maunya apa lu? SI aja. Berarti kalau mau pakai SI, yang diubah yang ini kan? Betul? Ya. Kita lihat dari tabel. 1 LBF itu berapa Newton? Ini ya, LB ini maksudnya LBF ya. Nah, ini 4,448. Berarti sama dengan 400 dikali 4,448. Ini udah Newton. Massa 1,62. Nah, kalau satuannya udah SI, maka nanti masanya akan satuan kilogram. Berarti 400 dikali 4,448 dibagi 1,62. Oke. Masa. Kok masa sih? Salah dong. Tak. Ini A-nya bukan akselerasinya bulan, tapi akselerasi dari si bendanya. Nah, M-nya, kita kan M nggak pernah berubah ya. Tadi M-nya berapa? Ini ya. 453,4572 dikali percepatan dari si bedanya. Nah, kalau satuannya udah kilogram, udah SI, maka nanti A-nya akan SI. Berarti 400 dikali 4,448 dibagi 453,4572. Kita akan punya 3,923 meter per sekon kuadrat. Ini juga berlaku kalau dia di Earth ya. Di Earth juga sama. Kenapa? Karena di soal dia bilang kalau total gayanya 400. Kalau diaplikasikan di Moon sama di Earth, artinya di Moon 400, di Earth juga 400. Artinya enggak, A-nya akan sama karena massa tidak akan mengalami perubahan. Massa itu di mana aja pasti akan sama. Mau di bumi, mau di planet manapun, yang berubah itu adalah berat. Paham ya? Ngerti? Ngerti? Ngerti, Kak? Oke. Jadi udah paham yang tentang analisa satuan ya. Jadi yang penting itu adalah satuannya harus sama. Nggak boleh dicampur-campur. Nah, satuan udah, berarti kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah properti fluida. Properti dari fluida. Apa itu properti? Itu adalah besaran-besaran.
fluida itu apa sih? Fluida itu kan bisa dalam bentuk liquid, bisa juga dalam bentuk gas. Jadi gas sama liquid itu termasuk fluida. Nah, properti apa aja sih yang harus kita pahami di fluida? Yang sering muncul ya, yang pertama itu adalah densitas. Densitas, ini kita familiar ya, simbolnya rho. Oke, rho itu apa sih? Rho itu adalah hasil pembagian antara massa dengan volume. Berarti satuan unitnya untuk rho, kalau di SI unitnya itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Kalau di BG unitnya itu adalah slug per feet pangkat 3. Oke, jadi tergantung kita pakai unit yang mana. Nah, yang kedua, ini mungkin baru dengar di materi ini ya. Namanya adalah specific volume. Specific volume atau volume spesifik. Oke. Biasanya disingkatnya itu V kecil. Nah, apa itu specific volume? Specific volume itu secara rumus dia adalah pembagian antara volume dibagi dengan mass, massa. Tidak lain, ini adalah kebalikan dari densitas. Berarti unitnya, satuannya, kalau dia SI, satuannya itu berarti meter pangkat 3 per kilogram. Kalau dia dalam satuan BG, satuannya adalah feet pangkat 3 per slug. Oke. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang namanya specific weight, berat spesifik. Specific weight, berat spesifik. Ini yang biasa disingkatnya gamma. Nah, gamma itu apa sih? Secara rumus, itu adalah perbandingan antara weight, berat, dibandingkan dengan volume. Oke? Kan kita tahu ya, weight itu satuannya mg dibagi dengan volume. Nah, massa per volume itu adalah densitas dikalikan dengan gravity. Jadi specific weight tidak lain adalah densitas dikali gravity. Nah, unitnya apa nih? Unitnya kalau dia di SI itu adalah Newton per meter pangkat 3. Kalau di satuan BG berarti apa? LBF dibagi feet pangkat 3. Oke, satuan yang dipakai. Nah, ada apa lagi? Ada juga yang namanya specific gravity. Specific gravity. Biasanya singkatnya adalah SG. Oke, apa itu SG, specific gravity? Sederhananya dia adalah rasio. Rasio densitas fluida. Oke, nah yang namanya rasio kan perbandingan. Nah, rumusnya beda kalau liquid sama kalau gas. Kalau dia liquid, specific gravity dari sebuah liquid itu adalah densitas dari liquidnya dibandingkan dengan densitas dari water. Oke. Nah, lebih tepatnya water pada temperatur 4 derajat Celcius. Yang kita tahu raw water itu biasanya kita pakainya 1000. Raw water itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti kalau gitu SG unitnya apa? Lu, satuannya apa kalau gitu lu SG? Halo?
nggak ada satuannya. Nah, betul. Namanya dimensionless. Dimensionless itu artinya tidak ada satuan. Berarti dia cuma angka doang. Nah, yang kedua, kalau satuannya gas, kalau liquid spesifik apa sih fluidnya gas. Nah, SG-nya gas itu adalah densitas dari gasnya dibagi dengan densitas dari udara. Oke. Densitas udara itu kan macam-macam ya, tergantung kandungan udaranya. Tapi biasanya kalau di buku kita pakai rho udara itu yang standarnya. Ini sebenarnya tergantung udaranya ya lu ya. 1,205 kilogram per meter pangkat 3. Jadi secara umum SG itu nggak punya satuan, dia sebenarnya cuma perbandingan dari densitas. Kalau yang liquid dibandingkan dengan densitas dari air, kalau yang gas dibandingkan dengan densitas udara. Terus apa lagi? Nah, kita lihat contoh soalnya dulu. Contoh soalnya, nah, contoh soalnya ini. Oke, nah, oke. Specific weight. Tadi apa specific weight? Simbolnya lu berat spesifik, gamma ya. Ya. Gamanya dari gliserin itu adalah 78,7. Nah, ini LB-nya maksudnya LBF ya. Oke. Jadi biasanya kalau LBM ditulisnya LBM, kalau LBF kadang jadi LB aja. Per feet pangkat 3, oke? Dari sini dia minta apa? Hitunglah A, density, rho, dan B adalah apa? Specific gravity, SG. Oke? Nah, terus, oh minta juga specific weight juga ya. C ada C. Jadi A, B-nya itu adalah specific gravity, yang C-nya itu adalah specific weight, gamma, tapi dalam satuan SI, kilonewton per meter pangkat 3. Oke, tadi kan tahu ya, gamma itu satuannya apa? Gamma itu adalah W dibagi dengan volume. Atau sama aja apa? Rho dikali gravity, betul? Nah, karena satuan yang ini adalah 78,7, satuannya lbf per feet. Rho-nya yang kita mau cari kan? Lalu tahunya gravitasi itu berapa lo? 9,78 kan ya? Betul? Iya, Tapi 9,7. satuannya apa ini? Meter per sekon kuadrat. Betul? Iya. Kalau lu masukin ke sini, 9,78 meter per sekon kuadrat, kan jadinya bercampur kan? Antara satuan BG dengan satuan SI. Betul? Nah, lu harus pilih. Maunya satuannya apa si rho ini? Maunya apa lo? Jadi SI aja. Jadi SI berarti si BG kita ganti ya. Kita lihat konversinya. Ada nggak LBF per feet? Per feet pangkat 3 ya. Kita lihat, ada nggak ya di konversi ini? Biasanya kalau udah spesifik kayak gitu, kita nggak akan nemu. Ada nggak? Oh, ada ternyata deh. Ada deh. Ini ya. Oke. Ini ya. Dikalikan 157,1 berarti ya. Berarti ini kita kalikan. Berarti ini jadinya 78,7 dikali 157,1. 157,1. Ini satunya udah Newton per meter pangkat 3. Rho dikalikan 9,78. Nah, kalau satuannya udah SI, pasti rho-nya juga SI. Jadi berapa? 78,7, 157,1
dibagi 9,78. Berarti dia apa? Kilogram per meter pangkat 3. Ya kita hitung aja. Jadi kita nggak boleh mencampur-campur satuan loh. Kalau satuan dicampur-campur, nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu satuan aslinya itu apa. 157,1 dibagi 9,78. Nah, kita akan punya row-nya itu 1264,189. Paham ya? Jadi harus dikonversi. Nah, terus dia minta apa lagi? Sg. Karena gliserin kan itu cairan ya. Gliserin itu kayak lemak itu tuh gliserin kan. Lemak-lemak itu gliserin. Berarti kita tahu apa? Kita pakainya Sg untuk liquid. Apa harus jadi? Rho dari liquid dibagi dengan rho dari water. Rho liquidnya 1264,189. Rho water kita pakai 1000. Maka dapatnya 1,264189. Sg tidak ada satuan. Oke, berarti kita nggak usah masukin satuan. Terus C, minta gamma tapi dalam kilonewton per meter. Oh, itu tinggal dikonvert aja dia. Kan gamanya gliserin tadi itu adalah 78,7. Satuannya adalah lbf per meter pangkat 3. Kita convert ke Newton dulu. Tadi berapa? Dikalikan dengan 157,1. Ini Newton per meter pangkat 3. Karena dia maunya kilonewton, berarti tadi dibagi 1000 ya. Berarti ini dapatnya di berapa nih? 78,7 dikali 157,1. Dapatnya adalah 12363,77. Ini Newton per meter pangkat 3. Dia maunya kilonewton. Jika kita itu ini ya. 123 berarti 12,36377 kilonewton per meter pangkat 3. Paham lo? Ngerti? Paham, Kak. Paham? Oke, kalau paham, coba lu kerjain yang ini lu. Ini. Oke, coba kerjain ya lu. Kayak tadi kita tahu satuannya apa, kemudian kita maunya satuannya apa. Oke, coba kerjain. Ini gas ya, berarti Sg-nya pakai Sg gas. Oke, coba kerjain lu. Kalau udah foto kirim ya. Jadi kalau dilihat dari silabus, dari SAP yang saya dapat itu, yang ini akan dibahas di dua pertemuan lu. Pertemuan kedua sama pertemuan ketiga. Jadi emang properti fluida itu sangat banyak. Jadi kita nggak mungkin bisa bahas semuanya dalam satu waktu. Tapi yang minimal harus paham dulu lah. Jadi yang pertama harusnya kita belajar cuma satuan doang, tapi kita satuan mudah ya secara umum cuma mengkonversi kita masuk ke materi yang untuk minggu kedua. Oke, coba lu kalau udah foto kirim.
Oke, kalau udah foto kirim ya lo. Oke, Kak.
Udah lo, belum? Belum, Kak. Oke, coba. Kalau udah foto kirim. Oke, kita lihat ya lo. Oke, pasti gampang ya. Oke, 0,12 itu apa? Oh, 0,2. Ah, nah, ini dari mana lu rumusnya? Tadi SG rumusnya apa lu? SGG apa rumusnya?
Rho dibagi dengan Oh rho iya. udara. 0,12 kan tuh gamma kan? Iya. Gamanya 0,12. LB itu misalnya LBF ya. Per feet. Oke. Rho-nya dapat yang itu. Rho gasnya adalah 1,9276. Satuannya harus sama ya. Kilogram per meter pangkat 3. Oke, tinggal kita bagi dengan rho udara. Anggap aja rho udaranya yang standar deh, yang ini deh. 1,205. Itu dapat dari mana 0,025? Loh, Di soalnya oh ada. yang 0,075. Oh iya. Oh, oke. Oh, dia mau pakai. Nah, ini rho gravity relative to air. Oh, ini bukan. Ini itu. Oh, tapi boleh deh, boleh, boleh. Ini kan gamanya gas. Boleh, 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 boleh. Ini gamanya udara ya. Oke, boleh, boleh segini kan. SG-nya gas itu rho gas dibagi dengan rho udara. Kan gamma itu adalah rho kali gravity ya. Sama dengan ini eh gamanya gas dibagi gravity. Ya boleh, boleh lu berarti lu. Gamanya udara dibagi gravity. Ya boleh. Jadi boleh aja pakai gamma juga boleh. Jadi itu benar juga lu. Dibagi dengan rho udara. Oke. Sip, berarti udah bener ya. Paham ya? Iya, paham Kak. Oke, itu besaran-besaran yang standar, yaitu tentang mass. Kemudian ada lagi nih besaran lagi nih. Masih properti fluida, tapi ini khusus untuk gas. Khusus untuk gasnya harus gas ideal. Kayak waktu di kimia dasar. Oke. Masih ingat kan? Waktu kita belajar gas ideal, ada yang namanya persamaan umum gas ideal. Yaitu apa? P dikali volume sama dengan N R T. Gitu ya. Di mana R itu adalah konstanta gas ideal, yaitu adalah 8,314. Satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, di fluida kadang kita menyederhanakan persamaan jadi kayak gini loh. P dikali V. Mol itu apa sih mol? Mol itu kan massa dibagi dengan mR dari gasnya, ya kan? Kalau kita ingat kimia, dikali R dikali T. Nah, kita sederhain lagi. Berarti kita punya apa? P sama dengan massa dibagi dengan volume, R dibagi mR dikalikan T. Jadi kita akan punya persamaannya P, massa dibagi volume adalah density. Nah, R dibagi mR itu disebut sebagai konstanta gas ideal, tapi berdasarkan berdasarkan apa? Jenis dari gasnya. Anggap aja R aksen gitu ya. Dikali T. Nah, jadi kadang di beberapa persamaan fluida, persamaan gas ideal jadi P sama dengan rho dikali R dikali T. Di mana R-nya itu bukan 8,314, tapi 8,314 dibagi dengan mR dari gasnya. Artinya apa? Nilai R-nya itu bergantung pada jenis gas. Karena gasnya beda-beda mR-nya. Bergantung pada jenis dari gasnya. Nah, di buku itu ada tabelnya. Nah, ini tabelnya. Ini tabel physical properties dari gas. Nah, kita lihat yang ini ya. Ini yang saya sebut sebagai R aksen itu. R dibagi MR. Ini satuannya SI. Ada juga yang satuannya BG, yaitu yang ini. Sama konsepnya. Cuma dikonversi aja. Oke. Jadi tergantung kita pakai satuan apa untuk
untuk apa? Untuk membaginya. Oke? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nilai konstanta gasnya itu nggak sama tiap gas karena konstanta gasnya itu sebenarnya udah dibagi dengan mR dari gas itu sendiri. Oke? Kita lihat ya, ada contoh soalnya nggak? Oh, belum. Oke. Nah, itu hanya berlaku buat gas. Nah, kemudian properti yang lain namanya adalah pressure atau tekanan. Nah, pressure itu di fluida itu ada dua jenis. Pressure itu ada dua jenis. Ada yang namanya absolute pressure, absolute pressure, disingkatnya P. Ada juga yang namanya gauge pressure, gauge pressure. Disingkatnya biasanya P gauge. Nah, bedanya apa? Kalau absolute pressure tuh berarti tekanan sebenarnya dibandingkan dengan tekanan vakum. Artinya absolute pressure itu pasti positif. Ini kalau dulu di mana di mata kuliah fisika dasar ini adalah yang rumusnya tekanan permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. H-nya itu kedalaman. Oke. Nah, sedangkan yang namanya tekanan gauge itu sebenarnya adalah tekanan dari alat yang kita pakai. Jadi tekanan di dalam alat. Biasanya dia adalah selisih antara tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosferik. Jadi PA itu adalah tekanan atmosferik, atmospheric pressure atau tekanan udara. Biasanya kalau dulu kita pakainya ada yang pakai 1 atm atau 14,7 PSI. PSI itu kepanjangan dari apa tahu? P itu pound, LB, F, SI itu square inch dibagi dengan inch square. Jadi beberapa buku ada yang pakainya PSI, ada yang pakainya yang lain. Oke, ingat nggak boleh dicampur-campur. Nanti kita lihat. Kita coba lihat contoh soalnya. Oke, bentar. Contoh soalnya adalah ini. Oke, oke. Ini contoh soalnya. Ada sebuah udara ya. Udara yang terkompres, berarti udara yang dikasih tekanan. Oh, gambarnya belum. Ntar tuh. Saya cari dulu gambarnya. Dari buku, kalau nggak salah dari buku, eh, lupa saya, Munson. Ntar saya cari dulu gambarnya ya. Kayaknya Munson. Nah, gambarnya, nah, ini gambarnya ini. Jadi ini biasanya alatnya dipakai buat, contohnya adalah buat isi angin. Isi angin di tambal ban. Bentar ya, saya kirim dulu. Oke, kita kirim dulu gambarnya. Jadi ini gambarnya itu kayak kompresor buat isi angin di tambal ban. Jadi di dalamnya itu sebenarnya udara biasa, udara yang diberi tekanan. Oke,
Ini gambarnya. Oke, gitu ya. Dia bilang volumenya sebesar 0,84 satuannya feet pangkat 3. Temperaturnya sebesar 70 derajat Fahrenheit. Oke. Dan tekanan atmosfernya sebesar 14,7 psi. Oke. Apabila si tank itu memiliki tekanan Gauge sebesar 50 psi, pertanyaannya adalah berapa densitas dari udara yang ada di dalam tangki. Ini kita asumsikan ini adalah gas ideal. Oke, karena kalau nggak diasumsikan gas ideal, persamaannya nggak bisa kita pakai. Karena persamaan tadi itu hanya berlaku untuk kasus gas ideal. Oke, jadi kita punya apa? Persamaan gas ideal. P sama dengan rho dikali R aksen dikali T. Nah, kita lihat satuannya. P di sini harus tekanan absolut ya. Berarti berapa? Kan P gauge itu adalah P dikurangin PA. Berarti P itu adalah P gauge tambah PA ya. Berarti P gauge-nya 50. PA-nya adalah 14,7 PSI. Rho-nya kita mau cari. Nah, R-nya gimana nih? R-nya udara kan? Berarti kita lihat tabel udara, air. Nah, karena satuannya itu adalah satuan BG ya, kita pakai yang satuan BG. Oke, R ya. R itu memiliki segini. Oke? Yaitu 1716. Jadi R-nya, R aksennya untuk udara itu adalah 1716. Satuan jangan lupa, feet dikali LB dibagi slug derajat Rankine. Oke, slug dikali Rankine. Oke. Nah, kita lihat dulu nih. Satuannya udah bener belum sih? Feet dikali LB dibagi slug Rankine. Temperaturnya 70 tapi Fahrenheit. Nah, lihat deh. Terjadi percampuran kan? Percampuran antara besaran-besaran yang gak sesuai. PSI itu saya bilang, ini kalau diubah, ini adalah LBF per inch square. Harusnya satuan tekanan apa? Lu, kalau di BG lu. Harusnya apa tekanan satuannya lu? Apa? Satuan tekanan di BG harusnya apa? Mana kita lihat ya. Tekanan itu kan gaya dibagi bagi area, betul ya? Gaya itu kan kalau di BG LBF. Area itu kan feet pangkat 2. Kita coba lihat pressure. Nah, pressure. Nah, harusnya ini. Mana sih pressure? Oh, nggak ada. Ada, ada. Oh, pressure kok cuma dikasih satu ya? Nggak ada ya. Oh, ini pressure. Nah, ini nih. Harusnya satuan SI-nya tuh ini. Satuan BG-nya. LB per feet pangkat 2. Berarti PSI bukan satuan BG kan? Betul nggak? Betul? Betul loh. Karena PSI itu kan LB per inch square. Betul? Betul ya. Berarti harus diubah nih. Nah, lu tahu nggak? 1 inch itu berapa feet? Tahu? Ada nggak di tabel ya? Inch itu berapa feet? Ada nggak ya? Length. Nah ini. Inch tapi adanya ke meter ya. Ada yang inch ke feet nggak? Nah sebenarnya kalau kalau kita tidak tahu 1 feet itu 12 inch.
Ini konversi paling mudahnya. Berarti 1 inch itu seper 12 feet. Berarti supaya satuannya menjadi satuan BG semua, maka mau nggak mau si density, si pressure-nya harus diubah. Oke, jadi diubah jadi apa? Jadi LBF per feet square. Caranya gimana? Gampang. 50 tambah 14 kan 64,7. Betul? LBF-nya jangan diganti. 1 feet itu tadi berapa inch? 1 inch berapa feet? Seper 12 kan? Berarti seper 12 seper 12 feet dikuadratin. Karena dia inch kuadrat kan? Paham nggak? Lo ngerti? Paham, Kak. Jadi kita akan punya 64,7 kan pindah ruas ya, dikali 144. Sini udah sekarang LBF per feet ya, per feet square. Nah ini udah BG kan? Paham lo? Paham, Kak. Rho-nya tadi R-nya juga udah BG kan? 1716 feet LB per slab R. R itu Rankine. Nah, temperaturnya harus diganti dong, ya nggak sih? Temperaturnya harus dari Fahrenheit ke Rankine kan? Kita lihat ada nggak konversinya? Dari Fahrenheit ke Rankine. Kalau nggak ada kita harus ingat-ingat. Fahrenheit ke Rankine. Nah ini ya. Ini Kelvin. Berarti kalau gitu dari Fahrenheit ada nggak Fahrenheit ke Rankine? Fahrenheit ke Rankine. Oke, udah gini aja deh. Oke. Nah ini hostnya ada di itu ya di buku nih harusnya. Jadi ini harusnya ntar dikasih tahu kalau mau ngubah Rankine dari Fahrenheit ke Rankine itu tinggal iya aja satuan Fahrenheit tinggal ditambah dengan 460. Ini jadi gini. Oke. Jadi kalau kita alah. Jadi nah ini konversinya. Nah, ini dapat dari mana? Kita tinggal menggabungkan antara si R kayak gini deh. Kalau kita mau turunin gini. Kita coba turunin. Kalau dari Fahrenheit ke Kelvin tahu nggak konversinya berapa? Tahu nggak? Kan kalau Fahrenheit itu dia 32. Ini apa? Suhu bekunya, beku air. Mendidihnya itu adalah 212. Kalau Kelvin, suhu beku airnya itu 273. Suhu apa namanya? Suhu mendidihnya adalah 373. Oke. Berarti dari sini kita tahu skala dari mendidih sampai membekunya itu adalah 180. Ini skalanya itu adalah 100. Nah, berarti cara kita mengubah dari Fahrenheit ke Kelvin, nah, gampang aja. Berarti si skala Fahrenheit-nya harus dikurangin dulu dengan 32 untuk jadi 0. Karena dia ada plus 32-nya ya. Kemudian kita kalikan dengan skala si skalanya ini kan 100 si Kelvin dibagi 180. Nah, kemudian karena si Kelvin itu ada 273, maka ditambahin dengan 273. Oke. Nah, karena kita tadi tahu dari Kelvin ke Rankine itu tinggal dikalikan 0, berapa tadi itu? Di sini di tabel 0,5556 ya. Jadi kalau kita convert
Kalau kita convert, kita akan punya Rankine itu kan 0,5556. 5556. Benar ya? Mana mana? 0,5 0,5556 betul. 5/9 kan? Oke. Benar nggak? 5 bagi 9. Ya, oh, ya benar. 56 dikali skala Kelvin. Masukin. Berarti ini skalanya adalah F dikurangin 32. 100 jadinya ini 5/9. Oke. Ditambah dengan 273. Oke, kalau kita masukin, kita akan punya 0,5556 dikali 5 bagi 9. Itu hasilnya adalah sekitar 0,3086 dalam kurung F min 32 ditambah 0,5556 kali 273. 151,6788. Kalau kita kalikan, berarti harusnya nah, kayak gini ya. Kenapa dok itu saya dapatnya? Bentar ya. Saya udah nurunin. Bentar. Saya udah nurunin. Dapatnya. Bentar ya. Oke. Oh salah ini. 9/5 harusnya. Oh, ini salah. Ini salah. Nah, ini saya salah masukin tabel. Dari Fahrenheit ke Rankine mana? Fahrenheit, ini Rankine ke Fahrenheit ya. Berarti salah ini, harusnya ini gini. Nah, ini Kelvin, Rankine. Itu kalau dihitung sekitar 5/9. Jadi K itu adalah 5/9 R. Berarti kalau dibalik, harusnya R itu 9/5 ya. Oke, jadi ini harusnya ini 9/5. 9/5. Nah, sehingga ini akan hilang. Nah, ini tinggal 9 bagi 5 dikali 273. 491,4. Berarti kalau dilihat jadi apa? F ditambah ini dikurang 32. 459,4. Jadi ini konversinya dari Fahrenheit ke Rankine. Tinggal ditambahin 459,4. Oke. Nah, berarti kita masukin nih. Berapa berarti ini? 70 ditambah 459,4. 459,4. Ini udah Rankine ya. Rankine. Kita tinggal coret-coret. Coret-coret Rankine dengan Rankine. Betul? Maka kita akan punya rho-nya itu adalah berapa tuh? 647, 64,7 dikali 144. Satuannya adalah LB F dibagi fit pangkat 2 dibagi 1716. Satuannya adalah tinggal sisanya ya. Fit LB dibagi ini LB-nya LBF ya kayaknya nih. LB-nya kayaknya LBF. Udah ntar kita lihat. Oke. Dibagi slug. Oke. Udah nggak ada satuan ya. Si R hilang. Dikalikan dengan 70 kok ditambah
459,4. Oke, kalau dihitung, kita akan punya 64,7 kali 144 dibagi 1716 dikali dalam kurung 70 tambah 459,4. Kita akan punya dapat densitasnya itu adalah 0,01025. Harusnya densitas itu apa sih satuannya kalau di BG apa? Lo? Satuannya apa lo? Kalau densitas lo di BG? Slug. Massa per volume kan? Iya. Slug per volume berarti feet pangkat 3. Betul ya? Iya. Berarti ini harus ini LBF nih kayaknya. Jadi jadi LB itu maksudnya LBF. Makanya kita bisa dicoret nih LBF. Tinggal slug per feet pangkat 3. Paham lo? Paham? Paham, Kak? Jadi di sini yang harus ditekankan adalah satuan. Kalau satuannya udah nyampur-nyampur, maka kita harus konsisten. Mau pakai satuan apa? Kalau satuannya SI, maka semuanya harus SI. Kalau satuannya BG, maka semuanya harus BG. Kalau satuannya maka semuanya harus EE. Karena untuk mengubah butuh konversi, maka jangan lupa konversinya loh. Yang tadi saya kasih lihat tabelnya. Biasanya sih kalau ujian yang seperti ini, biasanya tabel konversi dikasih tahu biasanya. Tapi kayak tadi, nggak semuanya dikasih tahu. Cuman yang apa namanya yang utama-utamanya aja. Makanya ntar ketika kita sudah bikin satuan yang aneh, kayak contoh ini satuannya apa? Yang tadi kita konversi PSI. Nah, kita harus konversi manual gitu. Paham ya lu ya? Jadi jangan dicampur aduk karena kalau nyampur aduk jadinya kita nggak tahu satuan akhirnya apa. Oke lo? Paham? Oke, paham, Kak. Oke. Nah, untuk yang sekarang sampai sini dulu aja. Nanti kita akan lanjut lagi masih materi yang ini apa properti fluida karena masih banyak materi properti fluida yang harus kita pahami. Nanti slide-nya saya kirim lewat WA ya. Untuk catat apa rekamannya juga saya akan kasih linknya kalau udah di-upload. Oke lo? Oke, makasih, Oke, Kak. yuk mari lo.